konsepnya itu masuk ke dapur-dapur, bukan cuma makan-makan ya. Jadi belajar, tahu dari dapurnya, kenalan sama uni-uninya gitu kan. Ikut masak, dimarahin juga kalau salah ngaduk. Semuanya itu dibawa sama Uni ke satu restoran dan bisa dibilang kalau kata orang-orang sana juga itu tempat ditemuinnya ayam pop. Dikasih tahu gak kenapa namanya ayam pop? tahu ya. Iya karena kayak makanan bisa dibilang salah satu bahasan yang bisa nyambung kemana-mana juga. Selalu. Banyak dari komoditas, agama, budaya, kehidupan sehari-hari di sana juga kayak gimana. Ya salah satunya makanan sih pintu masuknya. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita akan eksplorasi makanan Sumatera Barat bersama Uni Reno dan juga Nugraha Pratama. Uni Reno sebelumnya pernah podcast ke sini, biasanya dia dipanggil The Rendang Traveler. Dia itu seorang penulis yang punya buku tuh dua, satu The Rendang Traveler dan satu lagi Rendang, Minang Legacy to the World. Dua-duanya pernah menang award di World Gourmand Cookbook. Sangat luar biasa. Nah di podcast sebelumnya itu dia cerita dia pengen banget nunjukin budaya makanan Sumatera Barat itu ke orang-orang yang lebih banyak dengan bikin kayak tour gitu. Nah sekarang udah buka namanya The Rendang Travel Tour. Bisa cek di Instagramnya Uni Reno untuk further updates di sana. Nah satu lagi itu Nugraha Pratama. Dia adalah seorang travel sketcher. Kerjaannya itu keliling Indonesia khususnya eksplorasi biasanya budaya makanan itu dan dia gambar dan dipamerkan di sosial medianya. Gambar-gambarnya sih sangat-sangat keren. Nah mereka berdua nih bareng-bareng dengan beberapa teman yang lain juga ada dari Tastemed dan dari Kaum ada project untuk memperkenalkan lebih jauh lagi makanan-makanan Sumatera Barat di Jakarta. Nah, apa aja proyeknya dan juga kalau ikut The Rendang Traveler Tour itu dapat experience-nya apa aja. Langsung saja kita dengerin. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio dan juga check out TikTok kita di Ray Jensen Radio. Oke, without further ado, please welcome Uni Reno dan juga Nugraha Pratama. Enjoy the show. Hello everyone. Nah ini udah di depan kita ada Uni Reno dan juga Nugraha Pratama. Welcome to the show. Halo. Thank you. Balik lagi. Oke, jadi guys mungkin udah pernah nonton di episode kita sebelumnya. Apa tahun lalu ya? Apa lebih dari itu ya? Kayaknya udah setahun ya? Udah setahunan ya. Uni Reno ini The Rendang Traveler nih penulis buku ini dua keren banget. Ya kan Nugraha punya pekerjaan yang sangat unik, travel sketcher kerjaannya tapi sekarang lebih banyak ke makanan lo ya. Somehow. Ya bersinggungan lah pasti sama makanan ujung-ujungnya. Untuk menaikkan awareness cultural Indonesia. Ya secara cultural juga terus kayak makanan bisa dibilang salah satu bahasan yang bisa nyambung kemana-mana juga. Selalu. Banyak dari komoditas, agama, budaya, kehidupan sehari-hari di sana juga kayak gimana. Ya salah satunya makanan sih pintu masuknya. Yes. Dan Uni Reno jadi nggak tahu kalau kalian ingat ya. Mungkin kalian harus nonton lagi nanti habis nonton episode ini podcast kita. Jadi Uni Reno tuh cerita. Kan Uni Reno tuh ahli masakan Sumatera Barat. Ya kan. Terus habis itu cerita. Dreamnya itu abis kelar pandemi pengen bikin trip yang reguler ya kan. Terus habis itu udah ada Rendang Traveler Tour ya kan. Itu udah berapa kali? Habis pandemi itu setiap 2 bulan. Oh setiap 2 bulan. Setiap 2 bulan. Memang small group jadi cuma 8 gitu ya. Cuma 8 karena masuk ke dapur-dapur gitu deh. Jadi konsepnya itu masuk ke dapur-dapur, bukan cuma makan-makan ya. Jadi belajar, tahu dari dapurnya, kenalan sama uni-uninya gitu kan. Itu tiap 2 bulan sekali. Itunya yang mahal tuh. Masaknya kenalan sama uni. Karena gak bisa sembarangan kan. Iya ikut duduk di dengklek bareng gitu kan. Terus ikut masak, dimarahin juga kalau salah ngaduk. Semuanya itu. Jadi harus diintro. Uni yang ini gini, uni yang ini gitu, uni yang ini gini gitu. Oke gitu. Jadi mereka tuh semuanya seneng lah gitu. Di trip ini ketemu orang-orang yang maksudnya gak cuma restoran-restoran aja lah gitu. Nah tripnya tuh berapa hari biasanya?
Yang regular itu 4 hari. 4 hari. 4 hari. Berarti weekend biasa atau gimana? Biasanya weekend, ya. Gue Weekend. bingung sebanyak apa, berapa kota atau berapa daerah yang bisa divisit dalam waktu 4 hari? Banyak, lumayan. Jadi paling tidak Payakumbuh kan. Payakumbuh tuh kita belajar rendang. Terus kita belajar kapau. Kita masuk ke dapur kapau. Terus kita biasanya tuh ke Lintau. Jadi ada daerah tuh namanya Lintau. Kita itu metik 100 daun. Ini meramban gitu ya. Meramban. Meramban tuh apa? Foraging? Yes. Oke. Foraging. Meramban. Oke. Meramban kita. Terus ngambil-ngambil daun. Terus masak bareng-bareng. Direndang bareng-bareng si daun-daun itu gitu. Itu 4 hari. Plus 1 hari terakhir kita di Padang belajar kopi biasanya. Gitu. Jadi ketemu orang kopi, cerita soal kopi. Gitu 4 hari. Yang ikut tipe-tipenya kayak gimana sih? Ini seru. Jadi itu ya kali pertama foodies. Ikut-ikut pokoknya makan semua oke gitu. Terus begitu trip yang kedua itu mulai bergeser. Jadi ada satu kayak pabrik. Dia ini pabrik pembuat bumbu masak. Oke. Jadi research and development mereka berangkat 3 orang untuk belajar makanan Minangkabau. Ada lagi orang dari teman dari Jogja ikut. Jadi dari daerah-daerah tuh datang ke Jakarta terus ikut trip ke Padang, pulang lagi ke daerahnya gitu. Jadi buat gue segini ya orang tuh pengen tahu tentang makanan Sumatera Barat sampai segininya gitu. Ada yang dari Tokyo tuh datang. Wow. Datang dari Tokyo, ketemu gue di bandara, terus ikut trip, terus pulang balik lagi ke Tokyo karena dia mau buka restoran Padang gitu lah di Tokyo. Jadi dia belajar di dapurnya gitu. Itu orang Jepang atau orang kita. Jadi begitu pandemi itu dia ini kayak tour and travel di Tokyo. Jadi dia guiding orang-orang Indonesia di sana. Begitu pandemi kan stuck ya. Terus dia mulai berpikir, oke, apa nih yang orang-orang suka ya gitu. Dia berpikir masakan Padang. Ntar turnya dibawa ke sana karena biasanya yang biasa ikut tur kalau bapak-bapak, ibu-ibu nyari makanan Indo. Iya gitu ya. Bener-bener. Gitu udah sampai ya Mbak Patty Elliot. Terus Mbak Patty juga ikut. Ya Mbak Patty ikut. Pokoknya gitulah orang-orang pada foodies dari Belanda juga ikut. Jadi buat crazy. gue keren ya gitu. Ternyata orang mau ya melakukan ini gitu. Jadi seru banget lah. 8 orang aja tapi ya. 8 orang aja. Jadi memang makanya akhirnya slotnya lumayan cepet ya gitu kan. Cepet banget. Buset. Lumayan cepet. Waktu itu Uni nawarin gue mau ikut gak nih gitu kan. Gue kan kayak kalau sekarang kalau gue ikut sayang kalau gak bawa kamera kan. Tapi gue kemarin mikir. Gue bilang gue strategiin dulu. Kalau misalnya orang yang gak kenal kan ngeganggu dong. Footage gue belum kelar nih, tunggu dulu dong gitu kan. Gue takut ngeganggu. Udah full duluan habis itu. Iya. Ya gitu. Terakhir itu. Jadi udah berapa kali trip sih selama ini? Ada 4 kali trip ya. Udah 4 kali 4 kali trip. Yang kemarin sama Aga itu yang kelima. Nextnya ada kapan lagi? Setelah Lebaran lah ya. Oke. Lebaran dulu. Oke. Di sana juga kalau misalnya lagi Ramadan pasti seru banget tuh. Lagi bukber. Justru lagi Ramadan ya seru. Itu seru. Itu pasar-pasar berbukanya tuh seru-seru tuh. Iya. Wow. Next guys, doain kita supaya kita bisa ikut rendang traveler. Amin. Kita dokumentasiin. Nah lu ikut. Gue ya ikut kan? ya kemarin. Lagi ada proyek apa? Karena orang-orang keren semua tuh yang ikut tuh. Jadi kemarin itu gue ikut buat ngedokumentasiin perjalanan timnya Kaum, Tastmate dan rombongan rendang traveler lah ya. Jadi kita di trip ini emang ke dapur-dapur. Ini dapurnya juga gak cuma dapur restoran tapi dapur warga bahkan yang gak semua orang bisa masuk gitu ya. Akhirnya kita belajar, mereka belajar masak di situ. Terus ada juga beberapa ke pasar yang kita belajar rempah apa aja yang ada di situ, komoditasnya apa aja, terus masakan khasnya apa. Kebanyakan sih yang kemarin digambar tuh selain ikonik yang ada di kota-kota kita datengin, ya dapur itu sendiri gitu loh. Jadi cara memasak dapur-dapur tradisional di daerah Sumatera Barat gimana gitu-gitu. Oke, kalian trip ke sana bareng-bareng. Bareng-bareng. Dengan tujuan apa? Tujuannya kita nggak mungkin dong asik-asik doang. Tapi asik sih. Iya, udah pasti. Kita orang-orang yang asik sih. Yang utamanya tetap harus asik. Cuman kita ada rencana mau bikin event dining sama kita mau bikin. Jadi event dining.
Ya. Event makan berarti di Kaum kemungkinan besar dong. Di Kaum dan ada menu mungkin jalan sebulan 2 bulan ya. Oke, special menu gitu. Special menu. Terus selain itu? Sama kita mau bikin buku sih sebenarnya tentang trip kita kemarin. Jadi jurnal chef-chef ini ke Sumatera Barat. Oh. Yes. Jadi kayak travel journal. Jadi Aga nanti akan bikin sketsanya, gue akan cerita. Iya, chef mah pengen punya gitu tapi kagak bisa gambar atau nulis gitu kan. Ya Uni kan penulis juga. Iya, jadi gue menceritakan perjalanan chef-chef ini. Menceritakan perjalanan kita, jadi bukan perjalanan gue ya gitu. Perjalanan kami yang pingin tahu. Jadi ada chef Rahmat, ada Alvin Kapau, ada chef Oka gitu, Aga segala macam. Pokoknya Kaum sama Tastemade dibikin bukunya. Wow. Nah nanti ini gambar-gambarnya juga akan dipresentasiin di Kaum sih rencananya. Oke. Nice. Kepikiran dari mana proyek ini? Inisiatornya siapa? Ini gara-gara main sih sebenarnya. Iya, gara-gara main. Jadi kita tuh sebelum ini kita punya satu project bareng sama Tastemade namanya Raun ke Kapau. Raun ke Keramat. Raun ke Keramat ya, Raun ke Keramat itu ada buku kecilnya tuh. Jadi gue sama Tastemade tuh pertama tuh mikirnya tempat makan makanan Padang di Jakarta tuh punya dokumentasi apa sih gitu. Oke. Gitu kan. Terus kenapa kita nggak bikin yang versi Kapau ke Keramat aja dulu, orang-orang tahu lah gitu makan nasi kapau itu harus di Jalan Keramat Raya gitu loh. Oke. Sepanjang jalan itu tuh kira-kira ada 10 penjual nasi kapau berbaris. Ya sederet. Sederet. Lebih dari 100 meter kayaknya tuh. Wow. Itu nasi kapau. Oh di Senen kan? Senen. Iya, gue pernah makan. Nah iya itu. Tapi ada yang itik cabai hijau, pedes tapi enak banget tuh. Yang mana yang enak, yang mana yang paling senior, yang mana yang paling itu kan gak ada tulisannya. Jadi gue bilang sama Tastemade, kita bikin dokumentasi ini yuk gitu. Akhirnya. Oh Lemang ya? Ini betul, apa? Ya, Lemang. Nah, ini gue beli juga nih, gue ingat ya. Udah kita bikin itu, Aga ikut di project ini, terus kita bikin walking tournya. Jadi dari ujung ke ujung diceritain tuh, ini dapurnya begini, ini yang ibunya dia generasi keberapa, ibunya tahun berapa bikin masakan yang paling dia sukain tuh yang mana, gini-gini sepanjang jalan tuh diceritain. Wow. Dan tiap warung tuh kayak punya spesifiknya masing-masing. Gitu. Dia jagonya ini, jagonya spesialisnya itu, gitu ya. Spesialisnya. Jadi kalau kita ngeliat kayak menunya mirip-mirip tuh semuanya. Sama. Betul. Padahal ada jagoannya masing-masing. Oh gitu. Belajar guys jadi. Oh nice. Gitu. Mereka tuh lebih terbuka gara-gara Uni dari sana juga gak sih? Oh ya itu sih. Itu ngebantu banget gak? Itu perlu pendekatan ya. Sampai akhirnya mereka bilang ya udah masuk dapur. Itu juga perlu pendekatan banget. Jadi kita diperbolehkan ya Gaya masuk dapur. Kita masuk ke dapurnya. Mereka bilang berani subuh-subuh nyampe. Oh oke, gitu subuh-subuh nyampe. Jadi kita ke dapurnya lihat gimana prosesnya. Sampai akhirnya mereka mulai nata di lapaunya di warungnya di Keramat gitu. Ini kapan sih? Kapan kok gak ada yang ngabarin gue bisa ikut gitu? Kapan ya tahun lalu ya? Di akhir tahun lalu lah. Keren sih, keren banget. Sebelum Next ada lagi kabarin gue dong. Gue mau ikut. Kalau di Jakarta mah gue ikut. Udah banyak makan aja peserta gitu kan. Gak ada alasan lagi buat gak bikin ulang. Ya benar. Keren banget loh. Ya gitu. Jadi diceritain sampai akhirnya yang ikut jalan-jalan itu adalah teman-teman dari Kaum. Gitu. Udah dari itu mereka bilang, ayo kalau gitu kita seriusin aja nih gitu ya tentang Minangkabau ini. Jadilah event, mungkin lebih besar ini event dining dan buku. Oke, jadi kalian bareng-bareng tuh sama Kaum sama di dokumentasi sama Tastemade. Gitu. Oh berarti tips nih guys kalau misalnya lagi travel mau jalan-jalan kuliner bayarin tiket Aga aja ntar digambarin. Iya boleh deh. Bisa bundling deh. Gitu. Bisa. Bisa bundling deh. Kalau mau bikin jurnal undang Uni juga biar ditulisin. Kalau bikin jurnal gitu. Jadi kalian ngapain aja di sana? Pasti lebih beda dong kalau misalnya yang ada proyek terus lebih detail mungkin belajarnya atau gimana? Kemana aja di sana? Hari pertama tuh kita mendarat di Padang, makan dulu sebentar, waktu makan katupe. Terus kita langsung ke daerah pesisir di Painan ya Un ya. Tunggu, lo harus jelasin apa itu katupe. Karena yang denger belum. Oh,
Katupe udah pasti nggak tahu gitu. Kita waktu makan di Katupe Pitalah di Katupe Pitalah tuh Katupe itu sebenarnya ketupat. Oke. Pakai gulai. Hasil sana pakai gulai beda-beda. Ada gulai rebung, ada gulai pakis, gitu-gitu. Ada gulai nangka juga Yun ya. Iya, jadi Katupe, sayurnya Katupe itu macam-macam Rey. Ada yang dari daerah namanya Pitalah. Lain lagi tuh isinya. Bukan pakis, bukan cubada yang kita tahu. Isinya tuh lebih komplit. Oke. Dan harus wajib ada itu gitu. Jadi dari pertama nyampe mendarat udah langsung belajar soal Katupe Pitalah ya. Oke. Ketemu sama yang punya. Yang punya sama yang masaknya juga ada ibunya ya. Iya. Oke. Langsung kita brainstorming. Para chef langsung brainstorming. Oh iya. Iya udah pada udah kebayang gua. Oh ini iya. Oke, terus. Begitu dari situ udah kenyang, kita perjalanan tuh langsung ke pesisir. Berapa kilo tuh? Ada 40 kilo ada kali ya, 50. Iya, sekitar segitu ke pesisir Painan. Jadi pesisir Painan ini kita ngajak rombongan buat belajar tentang lokan kerang. Yang gue makan di episode, waduh itu enak banget tuh nih, gila, enak banget. Yang gue penasaran kan ceritanya kalau ngambil suka ada buayanya harus minta izin. Agak kenal. Apa yang dipanggil ibu, katanya gitu. Iya benar. Iya, jadi di situ tuh Rey kita itu karena muara ya, jadi ada buaya, ada. Tapi biawak. lu lihat ada buaya? Enggak sih. Oh enggak, untungnya enggak ya. Gue doain aja yang depan ngambil, mudah-mudahan gak apa-apa lah gitu. Terus jadi kita naik perahu kecil ya tuh nih. Naik perahu kecil terus waktu itu laut tuh udah mulai surut. Jadi pas mau jalan kan itu airnya cetek ya. Itu beberapa kali si orang kapal harus turun buat ngedorong-dorong kapalnya. Oh kalian semua naik perahu gitu? Naik perahu kecil. Nah udah gitu si lokan ini ditemuin selain di punggung buaya, kalau cerita dari Uni, untung kita nggak ketemu buayanya. Itu ada di beberapa di bawah pohon-pohon ini kayak bakau gitu. Oke. Jadi orang tuh kayak ngambil-ngambil di bawah ngeraba-raba gitu. Oh dapet nih lokannya gitu. Bisa dibilang lumayan susah sih buat dapetinnya ya. Ngambilnya satuan loh Rey. Iya pasti lah ya. Kan nyangkut pasti kan. Dia masih pakai tangan Rey. Iya. Jadi bukan panen gitu. Iya. Satu-satu dikumpulin gitu loh. Terus itu direndam? Itu direndam. Itu direndam. Gila. Terus belajar masaknya juga dong? Oh iya. Nah gue penasaran masaknya gak? Kenapa itu kerang gak overcook waktu udah jadi rendang? Kenapa gak keras? Timing masuknya. Oh jadi bikin bumbunya dulu, di-reduce dulu baru nanti masukin ya. Gila itu enak banget sih. Tapi itu si kerangnya juga kan udah direbus dulu, di-pre-cook dulu kan udah. Jadi terakhir di finishing sama bumbu sih kalau gue lihat kayak gitu. Kacau. Itu di rendang Uni Upik masih ada gak sih? Kayaknya wajah lo tuh menderita banget denger kita cerita ya. Iya karena kejadiannya guys, jadi dekat-dekat Uni abis podcast Uni balik, teman-teman tuh pada datang abis. Kan biasa ngasih cicipin kan nih, ini tadi abis podcast, abis gue kayak wah sialan. Oke. Terus. Ya, dari sana. Jadi dari sana kita belajar masak rendang lokan. Udah ya nggak hanya masak tadi, nangkep lokannya juga. Habis itu kita lanjut langsung ke waktu itu masih di Padang malam itu ya. Kita belajar kopi. Oh kopi ya, kita belajar tentang kopi di salah satu coffee shop teman kita juga. Udah Alan, dia salah satu key grader yang ngenalin kopi dari Solok. Jadi dulu Solok. Ya, Indonesia kan terkenal punya kalau nggak salah ya 40 indikasi geografis kopi ya. Oke. Dibilang banyak banget tuh. Mungkin di podcast kopi lu pernah dijelasin. Belum ya? Belum. Ya gua nggak begitu bisa jelasin. Nggak usah nggak pede begitu dong. tapi salah satunya kopi Solok itu Solok punya potensi tentang kopi ini. Yang sekarang akhirnya banyak dikenalin juga di Jakarta. Nah udah Alan ini yang bawa benderanya petani-petani dari kopi Solok itu gitu. Wow. Apa Arabica? Oke. Arabica enak banget. Gila seru banget ya. itu cukup itu dalam satu hari itu dari sini ke sono ke sini. Lu bilang cukup sih, pengen lagi ke sana kayak masih ada yang harus digali. Nagih gitu ya, kayak belum cukup gitu ya. Tapi buat pintu masuk sih seru sih itu. Lanjut lagi besoknya kita ke Bukit Tinggi. Kita ke Nasi Padeh dulu. Oh iya, sebelum ke Bukit Tinggi kita ke Nasi Padeh. Iya. Apa tuh Nasi Padeh? Itu harus cerita banget tuh Gak. Ini salah satu makanan yang paling berkesan buat gue dan kayak beberapa teman-teman juga di situ. Cuma nyebelin karena
Makanannya simple. Nasi anget, lu aduk pakai kelapa gong, serundeng. Serundengin masak bumbu. Sama daun-daun, ada 4 macam daun. Daun jeruk, daun kunyit, daun kecombrang, sama satu lagi daun surian. Daun kecombrang dimakan daunnya. Daun kecombrang dimakan. Jadi daun jahe lah ya. Kayak daun jahe, seperti daun jahe. Dicacah tipis banget gitu. Terus diaduk sama nasi. Lu makan pakai kayak peyek gitu, namanya rakik. Rakik ikan maco. Nah itu kayak ikan teri lah kira-kira. Bentuknya sederhana banget. Coba makan pagi top. Rasanya berkesan banget, enak, wangi pasti, wangi, aromatik, terus rasa-rasa gurih dari serundeng dan lain-lainnya itu kan. Mana nih? Itu dia, makanya gue bilang nyebelin. Mana nih? AI. Pakai CGI. Itu tuh cuma ada di Nagari Sawah Tengah. Biasanya dijual di pasar apa namanya? Biasanya di pasar Simabur. Jadi cuma ada di Pariangan. Cuma ada di Pariangan. Khasnya orang Pariangan. Pariangan tuh desa tertuanya Minangkabau. Lo kebayang gak lo? Wow. Nenek moyangnya orang Minangkabau tuh dari situ dan sarapannya tuh nasi padeh. Gue tuh itu makanan yang bentuknya sederhana banget. Tapi rasanya kompleks dan gitu. Cuma ada di situ, nyebelin banget makanya. Makanya itu jadi paling spesial. Itu iya. Ya, itu mukanya tuh begitu pada nyuap tuh semua pada bengong. Terus si Uninya cuma bikin satu orang 1 porsi. Sebel gak lu? Ini gue masih pengen nambah gitu. Pada bengong. Wow. Itu enak banget. Saking gak tahu mesti ngomong bahwa ini gimana yang jelasin. Tapi lu pernah denger daun surian gak sebelumnya? Daun surian belum. Apa itu daun surian? Itu buat gantiin apa biasanya? Itu namanya daun surian. Atau kalau di Sumatera Barat bilang daun suren. Itu pohonnya tinggi. Jadi pohonnya sendiri itu bisa jadi tonggaknya rumah gadang. Jadi kayak kebayang gak lo kayak misalnya jati kan gede-gede gitu ya. Nah itu daunnya, si pucuknya itu diambil untuk salah satunya direndang sama dibikin si nasi padeh ini. Kayaknya gue tahu. Aromatik banget tau. Kayaknya gue tahu karena gue nonton video Uni di mana gitu. Lagi jelasin itu kayaknya sih. Iya, pernah dengernya di situ doang. Ada teman-teman gue yang bilang bahwa ini pengganti bawang putih. Gitu. Jadi begitu Aga tuh yang kayaknya suka banget lo lalap itu daunnya. Iya gue kantongin men daun. Jadi rasanya tuh kayak lu yang pucuknya tuh daunnya warna merah gitu Rey. Ya kalau tua rantingnya tuh warna merah juga. Itu pas lu makan awal-awal gak begitu keluar rasanya, tapi di akhir tuh bener-bener kayak funky gitu kayak kenceng rasanya. Harus coba kalau ada kirimin sini guys. Daun surian. Gue kemarin sampai ini. Jadi kan kemarin gue baru kenalan sama petani kopi di Bandung Barat. Ada ya? Dia bilang, Mas mau dibawain apa? Saya mau ke Jakarta. Di sana ada yang nanam pohon suren nggak? Ada, lu bawain dong. Gue nggak minta kopi lagi. Seru. Kayak kalau makanan-makanan yang mungkin di Jakarta orang udah familiar kayak misalnya ayam pop gitu. Lu belajar juga nyobain juga. Iya. Itu. Iya. Apa? Ya lo lain cerita lagi. Jadi kita ke daerah Bukit Tinggi. Gue dibawa sama Uni ke satu restoran namanya Family Benteng. Dan bisa dibilang kalau kata orang-orang sana juga itu tempat ditemuinnya ayam pop. Pencipta ayam pop nih. Iya. Kita ketemu waktu yang ngelola restoran namanya Uda Haber. Yang nemuin itu kakeknya dia. Jadi di generasi ketiga. Dia sudah generasi ketiga restoran Family Benteng. Ayam pop. Wow. Rasanya gimana tuh? Seru banget ini. Rasanya. Lu bikin juga gak? Oh gue enggak, gue kan tukang gambar. Oh enggak, maksudnya kalian waktu datang kayak proses bikinnya dikasih tahu atau enggak? Kita dikasih kisi-kisi soal menggorengnya, kita dikasih kisi-kisi bumbunya segala macam. Gila. Dan sama ayam pop yang di Jakarta? Tentu tidak. Ya. Rasanya ya bisa dibilang agak beda. Ada karakter asamnya tapi asam in a good way ya, bukan asam itu, bukan asam basi gitu. Ya jadi ini ayam baru jadi gitu ya, emang fresh. Ada karakter rasa asamnya gitu. Nah itu yang bikin waktu itu Chef Rahmat terus sama Chef Oka sama Kapau, wah itu langsung interogasi karena dirahasiain. Asamnya dari mana? Ada, ini bumbu rahasia kita katanya gitu. Wah bener-bener. tapi mau ngasih tahu bahwa bumbunya sangat minimalis sebenarnya. Seperti orang-orang Jakarta yang kayaknya rumit gitu. Gak ada, bumbunya sangat minimalis banget. Ya mau tahu lo harus kesana guys. Iya, betul. Gila. Ke foundernya ayam pop.
Founder ayam pop. Ya, My God. dia yang bawain lauk-lauknya ya, dia yang serving kita. Iya, dia yang serving. Dia yang serving. Dikasih tahu gak kenapa namanya ayam pop? Dikasih tahu ya. Iya karena waktu karena zaman itu lagi eranya musik pop ya Uni. Oh gitu. Nggak ada hubungannya sama ayam. Karena gue juga waktu itu mikir kayak ini namanya beneran ayam pop di Padang gitu maksudnya gitu. Oh gitu. Gue juga akhirnya pas dikasih tahu jadi oh gitu aja. Lu udah expect backgroundnya apa gitu ya. Gokil. Terus kalau kayak apa sate Padang gitu. Sate Padang kita makan juga di beberapa tempat kita stop lah ya. Itu bisa dibilang ini juga kayak ada ini ya originnya masing-masing. Jadi kalau gue bilang kayaknya nggak cocok deh dipanggil sate Padang karena Pariaman punya gayanya sendiri, Padang punya sendiri, terus Daguang punya sendiri juga. Padang panjang. Itu ada spesifik bedanya. Ini tuh yang kalian sebutin kayak misalnya Bukit Tinggi, Pariangan, Padang Panjang itu tuh nama kota ya. Yeah. Sorry nih berklarifikasi, nama kota kan. Nama kota. Jadi di setiap kota-kotanya punya style sate Padang sendiri-sendiri. Benar. Iya. Oke. Kayak gimana aja stylenya? Kalau secara bentuk mungkin ya sate, kuah sama ketupat gitu. Tapi ada yang model kan kalau sini kan kuahnya kental banget tuh. Iya. Ya kan? Nah, kalau di sono macam-macam atau gimana? Gue waktu itu dikenalin sama yang daguang itu dagingnya ada coconut flakes gitu ya Uni. Ya dibalur sama coconut flakes dulu baru dipanggang. Habis itu baru dikasih kuah. Nah yang Pariaman ini kuahnya lebih warna merah. Oke. Terus apalagi Un? Yang Padang Panjang lebih ke tone kuning. Kayak kita kan sate syukur lah. Itu Padang Panjang. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya tiga golongan besar ya. Jadi Pariaman, Padang Panjang, sama Daguang. Ya, tadi agak bilang kalau Pariaman itu kuahnya lebih merah, warna cabenya. Kalau si Padang Panjang itu tonnya lebih kuning kecoklatan. Kalau Daguang kuahnya mirip tapi perlakuan dagingnya itu yang dibalur sama kelapa parut. Jadi begitu dibakar itu aromatik kan, kebayang nggak? Iya. Nah begitu kita gigit tuh ada kres gitu ya gitu. Gila lapar banget gue sekarang. Gue juga. Abis ini langsung craving Padang yang dengerin juga nih. Gitu. Iya luar biasa ya Indonesia ya. Gila gimana orang kalau misalnya saya jago ahli makanan Indo. Buset, mana bisa tahu semuanya. It's impossible. Banyak, iya. Lo Padang harus berapa kali trip baru ngerti semuanya kalau mau nyobain semuanya. Berapa, 100 kali? Benar. Kadang-kadang kita jalan, katakan gue jalan misalnya 5 hari atau seminggu. Begitu pulang ke sini, ya belum tentu semuanya inget. Pasti ada yang kurang juga kan. Kurang, iya. Jadi begitu kesana dilengkapin lagi lagi gitu. Kayak saya kan, gue waktu kemarin baru balik dari Aceh kan, Uni. Itu aja 2 minggu. Terus habis itu gue lihat provinsi Aceh doang gitu kan. Gue cuma ke titik sini doang. Masih banyak banget yang belum kesentuh dan nggak tahu kapan bisa ke sana lagi gitu kan. Sama kayak gue ke kebun kopi, gue nyobain ke tempat fermentasi, belajar masak gitu. Dan untungnya yang gue paling targetin kan ayam tangkap ya. Karena terkenal banget karena itu kita asal nanya doang sih, Mas mau ke dapur boleh gak? Terus gue bilang lah, Mas mau syuting? Saya pikir syuting biasa orang makanannya doang. Enggak, gue mau ke dapur, mau lihat gue gimana. Untungnya dia welcome. Gitu, belajar banyak banget sih. Dan waktu kita ke Aceh Culinary Festival, itu kan dari setiap kabupaten tuh ada 20-an kabupaten gitu kan. Itu makanannya beda-beda. Ya kan ada yang kabupaten satu sama kabupaten satu. Udah beda jauh. Ada yang udah dari Banda Aceh, pulaunya namanya apa gue lupa. Tapi dia harus dari Banda Aceh ke pelabuhan itu nyetir 12 jam. Naik kapal 21 jam baru sampai pulaunya. Gila jauh banget tuh. Itu 21 jam. Makanannya udah gak kayak makanan Indo sejujurnya gue nyobain sih. Kayak island food aja gitu. Karena sebenarnya udah jauh dari Indo tapi somehow masih termasuk Indo gitu. Terus kayak yuk kita kesini gitu kan, kesini kamu kesini aja, ngajakin gue kan, gue cerita gue mau trip gitu kan, mau road trip, kesini aja. Begitu gue tahu 21 jam naik kapal, terus gue bilang Bu kalau misalnya ada badai gimana? Oh ya biasa kalau badai 3-4 hari ya tunggu aja di pulau. Hebat nih gue, kacau. Kayak itu Indonesia gede banget gitu kan. Iya.
Nah yang belum kesampaian apa kemarin? Koto Gadang ya. Koto Gadang tuh menarik karena Koto Gadang itu kan kota banyak intelektual Minangkabau di situ tuh. Ada Agus Salim, ada Sultan Syahrir, itu dari situ. Makanan kebanggaan atau makanan mereka itu adalah itik ledomudo. Jadi itik ledomudo itu sebetulnya tuh bukan Bukit Tinggi, tapi dari Koto Gadang. Nah, membawa mereka kemarin belum sempat ya kita. Lado mudo tuh yang kayak sambal hijau kan? Cabai hijau, itu. Jadi itik lado mudo itu aslinya dari Koto Gadang. Nah itu yang kemarin belum sempat. Terus apalagi ya? Banyak sih sebenarnya, banyak banget. Yang itu udah kesampaian belum dulu? Ini sempat cerita apa yang ibu-ibu jualan pakai bawa di kepala itu? Kapau. Oh itu kapau. Belajar juga kemarin. Belajar. Itu nggak jauh dari Bukit Tinggi, Ray. Sekitar 10 kilo nggak nyampe mungkin ya. Nagari Kapau itu. Nah, jadi kita waktu datang malam. Nagari itu apa sih? Sorry, Nagari. Dia tuh seperti di bawahnya kecamatan. Pemerintahan juga, tapi adatnya ya lumayan. Jaga gitu. Kira-kira kampung adat lah ya. Oh kampung adat, ya bisa dibilang begitulah ya. Oke. Biar konteksnya aja. Ya Nagari Kapau namanya. Jadi daerah nggak jauh dari Bukit Tinggi. Waktu itu kita ke dapurnya. Jadi malam itu pas proses masak. Jadi waktu kita ke rumahnya itu, di Nagari Kapau tuh setiap rumah yang jadi dapur tuh punya ciri. Dia ada kayu bakar di depan rumahnya. Jadi disusun. Itu biasanya, itu dapur biasanya gitu. Karena masaknya pakai kayu bakar. Masih pakai tungku. Jadi begitu masuk aroma. Ya lu tau lah aroma dapur Padang tuh, dapur Minang, wanginya kayak gimana, tapi mata lu pedihnya setengah mati, rasap semua. Lu masuk situ pedih? Ya pedih banget, pedih. Ada kali gue bentar-bentar keluar, nangisin dikit, terus masuk lagi. Nangisin dikit. Iya, benar-benar. Tapi ya itu, begitu masuk kita ngelihat tungku, terus di atas tungku yang apinya nyala, itu ada daging-daging yang dijemur, itu buat dendeng. Itu dijemur berapa? 2-3 hari kan kali ya? 2-3 hari. 2-3 hari dijemur. Jadi orang tuh jemuran baju, dia jemurannya daging di dapur. Iya buat dendeng yang tipis. Buat dendeng. Lah mantap. Terus waktu itu belajar bikin tambusu. Dari ngaduk si bumbu dengan santannya itu, telurnya sampai masukin. Apa tambusu? Tambusu itu usus yang diisi pakai santan dan bumbu-bumbu dan telur. Wow. Jadi telur, santan sama bumbu diaduk, dimasukin. Itu kayak tricky sih, cuman gue gak nyoba masukinnya. Jadi gue ngeliatin ambil gambar. Untung gue gambar ya. Iya untung gue gambar. Gue pikir itu kalau gue lihat begitu di makanan Padang tuh kayak telur ikan, bukan? Enggak, lain lagi. Lain lagi. Yang telur ikan ada di gulai biasanya. Kalau di Senen itu ada gulai telur ikan, tapi kalau di Kapaunya sendiri gulai ikan bertelur sebutannya Une. Ikan bertelur. Jadi ikan mas ya Une. Ikan mas yang ada telurnya. Digulai. Wow. Nah kalau tambusu tadi dimasaknya diapain? Tambusu digulai juga. Oh digulai juga. Ya emang identik dengan gulai ya. Iya, betul. Wow, keren. Nah itu yang tadi lo bilang di gendong di kepala itu karena mereka biasanya jualannya ke pasar-pasar hari bala ya, kayak pasar Senen, pasar apa di situ tuh ada pasar buat hari apa gitu. Iya. Nah nasi kapau itu komponennya ada apa aja kalau yang bener asli di sana gitu? Ada silakan, masih ingat pelajarannya? Dites. Yang di sana nggak ngeliat. Ada tambusu. Ada tambusu, ada gulai kikil, atau kita bilang gulai tunjang, ada ikan bertelur, ada dendeng yang kering itu, ada rendang ayam. Gitu. Kira-kira 5 itu sama, satu lagi sayurnya namanya sayur kapau. Sayur kapau yang nangka kacang panjang itu. Betul. Sama lobak singgalang, sama rebung, itu sayur kapau. Itu yang wajibnya lah kira-kira. Oh di sana ya? Iya. Kalau di sini kan? Di sini rasanya sama sih. Mungkin ada yang nggak dapat ya. Rebung nggak ada. Sama ini rendang daka-daka kalau di sana. Kalau di daka-daka sini singkong. Kalau di sini diganti sama itu tuh keripik singkong. Sama tadi yang gulai telur ikan tuh di sini buat gantiin gulai ikan bertelur. Oh begitu, itu substitusi di sini. Belut Iya belut. Belut digoreng di balado.
Waduh. Itu juga. Oke, kalau di sana nasi kapau tuh mestinya kayak begitulah ya. Oke. Ini gambar-gambar apa aja ini? Ini apa? Itu jam gadang salah satu yang kan kita pergi beberapa kota ya. Jadi gue gambar beberapa ikon yang ada di kota itu juga. Oke. Itu kayak jam gadang. Terus nanti ada juga Masjid Islah, itu salah satu ikon yang bikin kota Pariangan tuh punya gelar namanya Desa Terindah. Itu kalau nggak salah dari travel website gitu ya, ini nggak sih ya? Itu karena si masjid itu yang jadi ikonnya gitu. Masjid tua. Kita harus ke sana pokoknya. Iya, healing. Healing malah makan doang kan. Healing makan. Ini ampiang badadiah. Ampiang badadiah itu salah satu makanan yang ada di Pasar Ateh. Kita jajan waktu nyampe Bukit Tinggi langsung ke Jam Gadang, jajan di Pasar Ateh itu. Ampiang badadiah itu ampiang tuh emping bisa dibilang ya, kayak emping. Dia dari beras ketan. Terus pakai dadiah sendiri itu kayak yogurt dari susu kerbau. Iya, yang rada menyedihkan, gue pertama kali lihat dadiah tuh di acara Gordon Ramsay. Bukan dari orang Indo gitu loh. Gitu ya? Iya kan. Enggak kan, kadang kayak harus, gue sebagai orang Indo kayak, ya masa harus dia yang bilangin gitu kan. Kitanya sendiri kagak tahu gitu. Banyak festival Minangkabau, Rey. Harus lihat langsung. Di Jakarta dia bawa dadiah. Ada loh, ada kayak misalnya si Bika yang kita ketemu di pinggir jalan itu. Kalau festival Minangkabau tuh ada biasanya. Bika tuh kue. Bika yang kecil-kecil, yang cetakan-cetakan kecil. Ya, ada tuh. Ada yang kecil-kecil. Kue itu. Bika daun waru ya. Oke. Festival Minangkabau kapan, di mana dan enggak, maksudnya orang-orang Minangkabau di Jakarta ini biasanya tuh punya event, Rey. Mereka bikin festival kayak festival kuliner Minangkabau itu pindah-pindah. Mereka punya ikatan yang kuat banget. Nah, Uni pasti ada involved in some way dong. Iya. Nah, undang. Sekarang kita udah undang. Kita jalan-jalan ke sana ya. Biasanya nggak masuk tuh di feed Instagram gue. Kita jalan-jalan, betul. Nice. Itu menarik tuh. Semua ada biasanya. Ini apa? Pical? Pical tuh pecel. Oh. Jadi orang Minang punya pecelnya sendiri. Rebung, kol hijau, jantung pisang. Ya, itu di Pical Sikai. Ini di Pical Sikai, si pical yang gue gambar ini. Oke. Dia ada jantung pisangnya. Jadi Pical Sikai ini salah satu pical yang legend. Oke. Dari tahun berapa tuh ya? 40-an kayaknya. 40-an. Jualan tahun 40-an. Terus dia jualannya cuma 2. Pical sama lemang tapai. Si lemang itu. Lemang tapai. Udah itu aja, itu buat sarapan. Nah itu picalnya isinya itu. Jantung pisang, ada si lobak. Enggak, Uni tuh udah dikenal banget gak sih di sana? Wah, Uni. Reno ya. Reno gitu. Reno. Oke. Udah dikenal di beberapa rumah. Ya. Perlu berapa tahun waktu research supaya pengetahuannya segini dalam, Uni? Ya lama lah. Yang sebenarnya perlu seberapa so akrab sama mereka. Oh. Gitu. Oke. Perlu seberapa so akrab sama mereka, dan perlu seberapa begitu kita pulang kita tetap in touch sama mereka. Itu perlu supaya mereka nggak hilang ya, nggak lupa. Kalau misalnya mereka misalnya udah belajar nih ke apa nih si pecel-pecel, terus dikasih tahu lagi gak makanan yang menarik lagi? Harus kesini juga nih. Kalau kita tanya mereka kasih tahu. Biasanya kalau kita tanya misalnya apa lagi nih gitu. Kayak kemarin pas di Uni mana di Sulit Air katakan gitu. Sulit Air ke situ tuh Ren ke pasar gitu, lihat bikin kareh-kareh. Oh nanti agak cerita kareh-kareh ya. Kita ke pasar lihat kareh-kareh. Oke. Atau Ren lihat sekarang lagi ada hari balai katanya gitu kan. Hari balai itu kan hari pop up market itu kan. Kita pecah tim tuh, yang satu di dapur. Jadi masak. Ada pop up market juga. Ya, hari balai. Hari balai. Sebenarnya tuh kayak di sini pasar Senen, pasar Bo. Oke. Nah tiap daerah itu punya hari balai. Wah gila, seru Jadi banget. itu salah satu triknya, kita ke daerah ini pas lagi hari balai atau enggak. Jadi kita bisa bawa teman-teman itu langsung lihat pasar. Kalau lagi enggak hari balai itu kosong. Oke. Begitu hari balai dia rame. Penuh jajanan, makanan semua. Oke, nice. Nah, terus itu apa kare-kare itu? Nah kare-kare itu sebenarnya snack ya. Jadi dia modelnya kayak goreng tepung barang gitu ya. Tepung beras yang digoreng. Jadi dia bentuknya tuh kayak rambut gitu. Tipis-tipis. Oke.
Itu bikinnya sih yang seru ngelihatnya. Jadi dia tuh kayak pakai saringan. Saringan ya. Saringan. Iya, giniin palingan gitu kan. Digituin. Terus ambil diketok-ketok kayak kalau lu ngelihat orang bikin hand tape tattoo tuh. Kayak gitu bikinnya. karena si adonannya kan agak kental ya, kalau nggak diketok dia nggak jatuh ke bawah. Ya. Wah, itu tricky tuh. Nah, itu di daerah sulit air. Daerah sulit air. Itu juga. Apa susah airnya di situ? Apa gimana? Iya memang karena dia di ketinggian ya. Oke, zaman dulu air sulit gitu. Ya. Oke. Tapi enggak. Tadinya berpikir begitu. Nah begitu kemarin dalam rangka nulis terus research, mereka bilang itu ciptaannya Belanda. Namanya sebetulnya bukan sulit air, namanya makmur air atau apa lagi. Jadi sebenarnya nggak sulit gitu. Tapi belakangan namanya sekarang terkenal jadi sulit air. Gitu. Jadi begitu nulis buku ini, Ray, langsung research lagi. Langsung research lagi karena buku ini tuh nanti ngomonginnya wilayah Minangkabau yang awal. Minangkabau kan 3 tuh. Ada Luak namanya wilayah Minangkabau yang awal tuh, Luak Tanah Datar, Luak Agam sama Luak 50 Kota. Itu wilayah besar namanya di Dare. Terus ada Luak Rantau itu yang Painan. Jadi trip kita kemarin tuh menjangkau 4 tempat itu. 4 luak itu. Ya begitu kemarin mulai nulis, ya research lagi lah gitu. Kenapa sulit air namanya? Kenapa Painan wilayah Rantau ini terkenal sama rempahnya? Siapa yang masuk duluan? Jadi gue research lagi tuh. Portugis duluan atau Belanda duluan atau siapa Aceh duluan atau siapa duluan gitu. Itu research lagi untuk buku ini. Jadi bukan dibilang buku jalan-jalan terus seru-seruan gitu isinya. Tapi harus ada. Yes, iya dengan goal memperkenalkan budaya Indonesia gitu kan. Ya gue annoyed-nya kayak kemarin gue diundang di TV. Diundang di TV ngomongin podcast. Terus kayak gue bilang, gue rada annoyed-nya tuh setiap gue naikinnya konten yang tentang budaya Indonesia, yang tentang makanan, view-nya tuh tidak sebanyak yang biasanya. Gitu. Kayak gitu. Jadi ya emang perlu effort lah buat memperkenalkan budaya ini, makanan juga gitu kan. Terus selain makanan ada budaya apa lagi yang kalian? Itu kucing lalo. Lo cerita dong kucing lalo. Iya, kita ke ini Rumah Gadang. Museum apa namanya? Pusat Dokumentasi Informasi Budaya Minangkabau. PDIKM ya. Udah ada museumnya gitu ya. Ada, jadi Rumah Gadang gitu. Terus di situ kita diceritain tentang kehidupan orang Minang di Rumah Gadang itu gimana gitu. Jadi kayak Rumah Gadang pas pintu masuk itu langsung ngarah ke dapur. Udah gitu ntar ada kamar-kamarnya. Kita diajarin kayak gitu. Jadi ntar orang Minang yang laki-laki itu gak tinggal di rumah. Dia tinggal di surau. Surau tuh masjid. Masjid kecil gitu. Dia dari kecil belajar silat, belajar agama. Nah gitu. Dia pulang kayak cuma buat makan doang. Pulang ke Rumah Gadang buat makan. Abis itu tinggal lagi di situ. Nah kalau udah nikah. Jadi rame dong masjid ini. Rame. Sama cowok-cowok semua tuh. Begitu mereka udah besar, mereka diminta untuk merantau. Jadi tradisi merantau itulah makanya dikenal. Dan dia tinggal nanti kalau udah nikah tinggal di rumah istrinya gitu. Jadi dia nggak tinggal di sono sebenarnya gitu ya, Rumah Gadang. Wah itu keren banget deh. Pokoknya nyeritain budayanya aja sehari tuh gak kelar sebenarnya. Itu gak kelar banget. Dan lu udah nikah tinggal di Rumah Gadang tuh dikasih kamar yang kecil. Karena berharap nanti lu keluar dari Rumah Gadang lu bikin rumah sendiri gitu. Nah itu ada ini Ray, ini apa lumayan rese sih ngeliatnya. Jadi kamarnya kecil, udah gitu lu di teras depannya tuh yang pewek banget men buat nyantai. Tapi ada satu pahatan namanya kucing lalo. Kucing lalo tuh kucing tidur. Jadi orang Padang bilang kayak lu jangan tidur doang kayak kucing, kerja lu. Tapi tempatnya PW jadi kayak aduh gila gue mesti ngapain nih sih. Apa istilah Padangnya? Jadi kita melereng, jadi nyindir-nyindir halus gitu. Kucing nih lalu aja gitu. Padahal nyindir si suami-suami yang kerja tidur-tiduran aja misalnya gitu. Tapi kerja dong keluar. Soalnya enak tempatnya buat nongkrong. Enak men, gue di situ pengen tidur rasanya. Susah tuh. Wow. Itu keren. Gile. Iya bayangin ya ini cerita mau berapa jam juga gak kelar-kelar. Dan ini cuma istilahnya ya Sumatera Barat. Iya kan? Bahkan belum semuanya. Iya kan? Apalagi satu Indo. Buset. Nah tadi kan gue bilang sayangnya atau mungkin gue belum kenal aja ya. Daerah-daerah lain belum ada nih. Belum kelihatan Unireno-Unirenonya gitu. Ngerti gak maksud gue? Oh iya benar. Iya yang lebih bersuara bikin apa kayak gitu loh gitu. Kemarin gue ke Aceh gue kenal sama beberapa
beberapa orang sih, salah satunya yang founder Aceh Culinary Festival ini gitu. Dan menurut gue itu kalau ditemplatein acaranya terus di setiap provinsi gitu ya yang ada di Indonesia, itu keren banget sih. Jadi dia seluruh kabupatennya itu dikompetisiin. Dikompetisiin, kompetisinya budaya, which is termasuk makanan, fashion sama dekor. Gitu. Dan di situ di Banda Aceh ada kayak, kalau di sini mungkin taman mininya gitu ya. Jadi di sana ada setiap kabupaten kan punya rumah daerah sendiri-sendiri. Dibangunin tuh satu-satu, Kabupaten Pidi, Aceh Besar, Aceh Tengah, beda-beda kan tuh. Nah terus si juri ini salah satunya si Arci, Arci. Itu ngikutin. Jadi jurinya ada Arci dari segi makanan, ada satu dosen antropolog, sama satu lagi insinyur apa gitu, gue lupa. Terus insinyur kebudayaan atau apalah gitu, gue lupa. Nah mereka bertiga ini, mereka dianggap jadi tamu besar di rumah itu. Jadi dijamu dengan segala macam minuman, makanan, tari-tarian dan lain sebagainya. Dan harus ngasih tahu budaya mereka. Ada yang daerahnya banyak sawah, ya makanannya makanan-makanan sawah. Kayak ada bekicot, ikan asinnya pun dari air tawar, ikan-ikan air tawar gitu, segala macam, bebek. Ada lagi yang emang di gunung, kambing, makanannya kayak gitu, bumbu-bumbunya juga beda. Itu diadu. Kalau misalnya menang ya dari pemerintah Aceh, dari kayak travel and itunya, tourismnya, boardnya itu kasih budget buat mengembangkan wisata daerah sono gitu. Tapi sebenarnya sih itu bagus sebagai ajang kayak potensi yang bisa digali aja. Nemu apa nih yang enak yang bisa digali disebarluaskan ke bagian Indonesia lain gitu. Contoh waktu gue lihat ada di Aceh namanya kemamah makanan. Kayak gue pernah tahu di kemamah ya. Iya, kan pak ikan kayu ya, pakai ikan kayu. Basically kayak katsuobushi itu, kayak literally dari ikan tongkol, kalau nggak tuna dikerasin ya itu kayak katsuobushi. Dimasak sambel. Waduh, gila enak banget itu. Tapi jauh. Akhirnya gue bungkus nih kayak ya ini seminggu loh baru nyampe Jakarta, bodo amat. Beli 2 toples gede. Kayunya kayu jati ya. Terus habis itu ada juga kayak makanan fermentasi. Ini orang Aceh aja nggak ada yang tahu. Ngapa? Bukan? Nggak, fermentasi dari ikan. Wah. Ikan bilis namanya. Jadi daerah Aceh Tengah. Kayak bekasan gitu dong? Iya. Oh. Tapi nggak asam. Kalau bekasan kan kayak pakai beras kan. Iya. Kalau ini tuh enggak. Jadi ini Aceh Tengah itu ikan bilis, ikan kecil-kecil. Ikan kecil-kecil. Dimasukin ke botol. Botolnya biasanya kayak botol kaca biasa aja sih. Dimasukin dimasukin air laut, terus udah dimasukin lemari berbulan-bulan. Oh, oke. Jadi begitu kelar, ya gue lihat sih warnanya ungu-ungu hitam gitu, serem juga. Tapi begitu dicobain itu pure umami rasanya, gurihnya setengah mati. Nah di daerah situ bumbuin makanannya banyak pakai itu. Oh. Nah itu sampai yang insinyur itu, yang ahli antropolog, apalagi gua sama Arci itu kagak tahu. Dan mereka orang Aceh nih, yang dosen antropolognya. Saya nggak pernah tahu ini kalau nggak ada acara ini gitu. Tapi itu udah mulai langka juga kali, Re? Iya kali. Mungkin, nggak tahu. Kalau gua di sana, dia bilang kalau di kecamatan saya sih emang pakai ini sampai sekarang. Dia bilang gitu. Mungkin belum ke expose aja. Nah kan kalau ada acara seperti itu, platformnya kayak gitu kan jadi bisa tahu di expo gitu. Itu dipresentasiin semua gitu kan. Kan enggak, abis itu gua mau lihat, ternyata Aceh Tengah buset bisa 15 jam naik mobil. Wah jangan dulu deh gitu. Tapi kan kalau misalnya ada acara ini, semuanya ngumpul. jadi kan tahu gitu kan. Iya. Sangat-sangat luar biasa. Maksudnya gue sih bilang sama founder ini kalau acara lu ditemplatein aja, pasti efeknya besar banget buat. Sebetulnya anak-anak muda di daerah tuh banyak yang bikin konten-konten tuh ada gitu. Tapi memang sejauh yang mereka cerita sama gue itu Pemda ya lagi mereka belum merasa bahwa konten ini penting. Konten kreator untuk yang gini-gini ini belum gitu. Jadi memang akhirnya acara dikumpulin, bikin acara. Padahal seperti gue bilang, kalau mau menjangkau banyak orang, mau tidak mau semua platform media itu dimanfaatkan. Betul. Gitu. Jadi kalau anak sekarang mainnya adalah TikTok, ya mau tidak mau belajar. Kita main TikTok, makanya Uni ada TikTok. Gue TikTok gue.
Lumayan loh. 1,5 bulan 2.000 follower kan lumayan. Lumayan banget. Lumayan kan? Ngapain joget apa gimana? Ray ajak joget di Bukit Tinggi kan. Iya. Tari-tarian tradisional tapi ya. Iya musiknya begitu sih. Apalagi Uni? Gini, jadi ya karena ngomongin TikTok, jadi gue bikin konten tuh cerita soal makanan Sumatera Barat. Kalau misal di Instagram itu cuma tulisan, mau tidak mau di TikTok gue bercerita, gitu ya. Jadi gue ngomong nih, dan lo tahu yang menyenangkan ternyata banyak respon dari anak-anak muda di seluruh Indonesia. Lo kebayang nggak? Yang nggak bisa dijangkau Instagram selama ini, betul. Mereka itu ternyata lebih komunikatif gitu loh. Misalnya ngomongin kare-kare gitu ya. Ngomong kare-kare yang kue tadi. Begitu gue post soal kare-kare, itu orang Aceh ngomong. Di Aceh namanya Iniun. Di Makassar namanya Iniun. Di ini namanya Iniun. Jadi benar-benar rasanya seluruh Indonesia yang dapat FYP gue nih gitu misalnya. Mereka itu ikut komen dan itu bisa nambah pengetahuan gue. Oh, ternyata mungkin makanan ini infusnya dari mana? Dari India. Yang ngomong Mawira aja kan. Infusnya dari sini. Oh, bisa ketemunya garis merahnya ini gitu. Iya, udah panjang tuh kalau ngomong sama gitu kan. Jadi nggak nyangka gitu bahwa ternyata yang orang bilang remeh-temeh gitu, yang si TikTok itu cuma joget-joget itu gitu, ternyata bisa it's a powerful tool. Iya. Sangat powerful. Terserah gitu. Mau pakainya kayak gimana gitu kan. Makanya short clips tuh sekarang lagi ini banget ya kayak. Makanya sekarang pun orang bilang kalau media sosial sekarang Instagram itu Reels yang sekarang dinaikin daripada feed, ya memang mau nggak mau gitu. Iya, kita ngikutin aja gitu. Iya, karena orang-orang mau lebih suka nonton yang betul. Kayak gitu-gitu daripada membaca kan gitu. Iya, attention orang kan makin lama makin pendek nih, gitu kan harus bisa. Ya terserah sih sosial media ya kayak apapun lah, bisa baik, bisa bagus. Ya kalau lu cuma bikin hal-hal yang tidak ada faedahnya gitu. Menyenangkan hati orang juga jadi sih, begitu kayak kadang-kadang ya banyak juga, tapi banyak juga konten yang menginspirasi. Betul. Apa gitu kan, tergantung tujuannya apa gitu kan. Anak muda di daerah banyak yang begitu. Tapi belum terjangkau atau belum ketemu aja nih sama orang-orang di Jakarta, atau belum ketemu sama orang-orang di daerah lain. Tapi banyak Ray, udah banyak sebenarnya. Iya, tapi mungkin ya soon kali ya. Soalnya kayak kalau gua sih Uni percaya tuh kayak ada energi gitulah. Nanti yang bikin akhirnya kita bisa ketemu gitu kan. Iya. Ya kan, gua nggak pernah ngimpi punya podcast gitu. Tapi kalau nggak ada podcast mana ketemu dua? Nggak mungkin gua tahu ada orang jalan-jalan makan sambil gambar gitu kan. Hah, kerjanya apa? Aneh banget. Lo harus bikin itu tahu gak apa? Kayak lu proses ngegambar gitu di shoot jadi real, jadi short gitu. Pasti banyak banget yang nonton gitu kan. Nah, next kemana lagi gak lo? Ada target kemana? Belum sih, belum ada target. Tapi kalau diajakin mana gue hayo lah pokoknya. Ahli dadakan lo ya? Ahli dadakan. Enggak dadakan. Jadwalnya padahal terayap. Oh, sekarang iya sibuk mulu guys. Tapi kalau seru gue ayo kan tetap. Bura-bura ayo. Nah, rencananya kapan diningnya udah ada tanggal belum buat teaser dulu nih mungkin nih atau dokumentasinya? Setelah Lebaran. Konsepnya adalah halal bihalal. Halal bihalal, terus buffet atau makan meja nih? Makan meja. Makan meja. Terus yang sharing kan ya? Apa gimana? Ya nanti detailnya ada kaum lah, ada lebih kaum ya. Kaum mungkin yang tahu ya. Akan tahu. Terus akan ada filmnya. Jadi filmnya kita perjalanan ini. Di acara diningnya itu? Ya, di acara dining ini. Seru sekali. Dan akan ada bukunya ya. Ada buku. Ya, bukunya tuh kayak gimana? Buku seperti ini? Ya, model kayak gini lah. Keren. Coffee table book ya. Coffee table book. Nice. Gitu. Semoga sukses ya acaranya. Makasih ya. Terima kasih. Ikut lo Ray. Udah pasti. Iya. Sudah pasti. Asal diingetin. Udah pasti. Gue pasti datang hadir. Gue bawa tim kalau boleh. Kalau boleh gue bawa undang lagi sebelum halal bihalal kita ngobrol lagi. Iya kita ngobrol lagi. Kaum belum. Bener. Ya kan Chef Rahmat sama Jess. Ya kan. Nanti kita. Menunya dia deh yang ngomong. Iya kita ngobrol. Bumbu ada yang bawa dari sana dong? Ada dong. Oh iya.
Udah pasti. Otentiknya. Rendang lokan jangan lupa ya. Kalau lagi ngirim bumbu boleh sekilo 2 kilo kirimin juga ke sini. Nasi padang juga kalau ada lagi gue mau. Udah panjang ya. Malah request. Oke guys, gue sih yang paling penasaran nih nasi padeh dari tadi agak cerita. Rendang lokan gue mau makan lagi, ya kan? Ya sama, ya kita belum ngomongin ini nih. Mungkin kita ngomongin sebentar nih sebelum closing. Payakumbuh, kota dengan paling banyak varian rendang. Ya, bisa dibilang tuh kota rendang. Guru yang juga luar biasa ya. Itu. Jadi kita waktu itu sebelumnya kita ke pasar ibu dulu, kita keliling pasar di situ ya banyak sesuatu yang khas dari daerah sana kayak belut sawah, terus ada orang yang lagi ngegiling cabe, gilingannya gede gitu Ray, pakai apa yang model bulat gitu kan, yang digiling sampai halus pakai tangan. Oh, yang ulekan tapi bulat gitu ya? Iya, itu sampai halus digiling. Itu menarik ya, soalnya yang begitu lagi pakai gulungan itu tuh South America, men. Oh iya? Iya, yang makan Meksiko, kalau terkenal Meksiko tuh. Oh, yang begini kan? Iya, tapi bentuknya beda, rada panjang. Tapi sama dia begini, nggak megang kayak. Nggak satu tangan. Iya, betul. Betul. Yang sepengalaman gue ngeliat ada 2 macam gilingan. Satu itu yang buat halus, yang satu lagi kayak gini nih Re. Ini buat yang kasarnya. Jadi ditumbuk. Oke, gitu. ditumbuk. Dipecah dulu, baru bisa dihalusin. Baru dihalusin. Terus banyak rendangnya kayak gitu. Ya, habis dari situ kita baru bawa beberapa ini makanan buat bahan makanan ke dapurnya Uni Emi. Ke dapur Uni Emi. Gak jauh dari situ dia masak rendang tumbuk waktu itu. Jadi dia spesialis rendang tumbuk, terus ada rendang kayu, daun kayu ya, rendang daun kayu. Daun kayu rendang daun surian. Daun surian dan pohonnya pohon berkayu gitu loh kalau dijelasin. Terus ada waktu itu belut yang kita beli tadi, itu dimasak di sana jadi balado ya Uni. Gitu-gitu juga. Nah, yang paling menarik tuh waktu yang episode kemarin kita berdua Uni. Rendangnya tuh rasanya beda. Ya iya. Rasanya beda, nggak cuma kayak ya rasa rendang. Biasa kalau di Jakarta rasa rendang tuh udah ketara gitu. Cuma paling ada yang lebih kuat, ada yang enggak gitu. Kalau yang Uni bawa tuh beda-beda rasa. Ada yang rada asam, ya kan, ada yang rada pahit gitu. Beda-beda gitu. Nice. Kemarin tuh di dapur Uni Emi aja rendangnya tuh rasanya beda-beda juga ya Uni. Iya. Sama lihat satu rendang yang nggak boleh dicolek ya. Oh ya, namanya samba gadang. Jadi sambal gadang. Samba gadang. Samba tuh lauk artinya. Oke. Jadi dia itu kayak buat apa ya? Icon. Jadi dia itu yang lu cerita yang buat pamer. Iya, buat pamer. Yang gak dimakan buat pamer. Ceritain lagi Uni biar listener kita tahu. Iya, jadi samba gadang itu rendang yang ukurannya dagingnya itu 1,5 kilo lah gitu ya, besar. Direndang tapi tidak untuk dimakan untuk tamu, kebanyakan untuk tamu-tamu lah kira-kira gitu. Jadi cuma untuk ditaruh di meja, ngasih tahu bahwa kami mampu menghadirkan status gitu ya. Itu lucu banget nih gue. Keren. Ada ya kemarin ya? Ada. Gak boleh disentuh. Itu udah berapa bulan ya ini bolak-balik freezer. Bolak-balik freezer. Saking gak boleh disentuh, jadi kemarin itu ya memang akhirnya kalau gue bawa rombongan tuh keluar ya oke. Jadi selesai tamu pulang di freezer lagi sama dia, nanti tamu datang dikeluarin lagi. Oke, pamerin ya. Keren. Itu kemarin kita makan di situ aja ada berapa rendang tuh? Ada rendang suwir. Ada rendang tumbuk tuh ini Re, bentuknya kayak meatball gitu. Oke. Nah, lo makan gak sih kemarin ya? Enggak ada. Terus pakai meatball gitu. Jadi dia daging giling ditumbuk terus dicampur pakai bumbu. Ditumbuk tuh katanya buat biar daya rekatnya lebih ini. Jadi proteinnya ngikat. Terus itu ya dibikin kayak meatball, bener kayak meatball tapi bumbunya rendang. Terus rendang apa lagi Uni? Tiap rendang rasanya beda bumbunya. Itu di satu rumah Re. Iya. Satu dapur. Wow. Nah Uni kan waktu itu ada jualan rendang juga masih gak sih? Masih, rendang Univara sih masih. Rendang Univara. Masih rendang Univara masih. Iya. Bisa request rendang-rendang tadi. Sekarang lagi open PO gitu ya. Sekarang lagi open PO. Oke guys, langsung abis ini gue juga mau pesan rendang Univara ya. Jangan lupa pesan tadi semua makanan yang disebutin tuh pesan. Ada kita ke dapurnya numpang nyolek bumbu. Iya lah benar. Bumbunya aja enak. Bumbunya aja enak. Iya sama nasi udah cukup itu sebenarnya. Berasnya itu beda Rey. Oh iya. Jadi kalau orang bilang misalnya
Ini udah harusnya udahan ya? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Lanjut aja. Kan kita taunya Bare Solo. Udah kan gitu. Kalau orang Sumatera Barat kan taunya barehnya tuh Bare Solo. Beras. Solo. Dari daerah namanya Solo gitu ya. Solo yang tadi kopi gue bilang. Iya. Itu masuk Kabupaten Tanah Datar gitu. Terus tapi itu ke bawahnya tuh jenisnya macam-macam lagi, Rey. Nasinya nih, berasnya ya. Berasnya itu kayak beras yang buat katupe pitalah tadi agak cerita itu. Beda Lagi nama berasnya. Namanya Segenggam Panuh. Tahu gak lo tuh? Ngapa? Keren banget kan. Segenggam penuh. Oh. Segenggam penuh. Itu namanya Segenggam Panuh ya. Jenis berasnya. Karena apa? Pulen banget betul. Iya, Oke. Jadi agak kenyal juga begitu si ketupenya itu ya. Terus bening, terus hancur. Oke. Jadi berasnya tuh nggak utuh, agak hancur, agak pecah. Segenggam Panuh. Beras untuk nasi padeh ada lagi namanya yang lain. Wow. Jadi sedetail itu gitu loh mereka. Itu anak Daro waktu itu ya? Anak Daro lagi. Nah kemarin tuh gue telepon sih, jadi ngobrolnya sama Aga aja ya. Ya nggak apa-apa. Jadi si nasi padeh itu harus pakai beras namanya 100 hari. Gitu. Ya itu. Apa di aging dulu? Nggak ngerti, tapi bukan, jangan pakai anak Daro, jangan pakai Sokan, jangan pakai ini Ren. Berasnya harus ini. Gitu. Jadi sedetail itu gitu loh, Ray. Wow, iya. Gue pernah podcast sama Bu Heli dari Javara. Ya dia bilang Indonesia punya puluhan ribu jenis beras sebenarnya gitu kan. Dan ini cocoknya untuk ini cocoknya untuk ini, cocoknya untuk ini gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya di kedepan hari gue mau bikin nasi padang nih misalnya. Ya. Berasnya paling cocok beras apa nih? Ya Bare Solo, maksudnya orang secara general umumnya bilangnya Bare Solo ya. Tapi kalau yang gue kalau misalnya mau beli beras gitu, kadang-kadang kan gue nggak tahu kalau misalnya beli asli sini asli beneran sono gak atau enggak mereknya doang, kadang-kadang gitu kan. Ya jadi nitip Uni aja. Nitip Bu Heli. Oke, thank you banget buat kalian berdua, semoga sukses projectnya nih. Ditunggu guys, stay tune. Nanti kita kesana makan, kalau nggak bawa tim kamera di update di Instagram gua palingan. Bukunya udah pasti nanti kita beli, kita review deh, book review. Nanti kita. Thank you. Oke, thank you banget udah datang. Ceritanya seru banget dan abis ini gue jamin kalau nggak siang ini ntar sore gue nyari nasi padang. Thank you banget guys buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, ada di Noise dan juga ada di Google Podcast, juga ada di Anchor. Cek Instagram kita Ray Jensen Radio, TikTok kita juga cek Ray Jensen Radio untuk further updates. Cek Instagramnya Uni di Reno Andamsuri. Betul. Rendang Unifara. Rendang Traveler. TikTok. Dan TikToknya namanya apa nih? Unireno Rendang Traveler. Oke, Unireno Rendang Traveler. Agak di mana Gak IG lu? Gue di IG nugraha.pr, belum ada TikTok. Konfirmasi dulu. Oke guys, belajar terus makan Indonesia, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Bye. Bye.